FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada untuk sore hari ini. Berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020. Masih bersama dengan saya Ozi dan tentunya juga ada Bung Dirham sore hari ini. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Baik, untuk Euro 2020 kali ini sudah setengah perjalanan Bung Dirham. Dan bahkan di semua timnas ini hampir sudah semuanya melaksanakan atau melakoni 2 laga pertandingan. Hanya Spanyol mungkin yang baru satu melaksanakan pertandingan di masing-masing grup. Dan kita juga sudah tahu Bung Dirham timnas mana saja yang sekiranya lolos ke babak 16 besar. Hanya saja tinggal menunggu siapa yang menjadi juara grup ataupun juga posisi runner up dan 3 terbaik. Nah sejauh ini Bung Dirham, apakah semua pertandingan yang sudah berlangsung di Euro 2020 ini sudah sesuai dengan perkiraan yang Bung Dirham prediksi sejak awal seperti itu, Bung? Iya, kalau saya lihat antusiasme ya yang justru datang dari negara yang bukan superpower sepak bola, yaitu di Hongaria dan Betul. Denmark, di mana di stadion yang mereka gelar itu selalu penuh oleh penonton. Bahkan saya kaget kok di masa COVID mereka berani. Ternyata memang tingkat Vaksinasi. penderita COVID di Denmark juga turun ya. Mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini cuma 100 sekian. Jadi bahkan sebagian besar sudah divaksinasi atau mungkin sudah 48% itu baru vaksinasi pertama, dan yang sudah selesai itu sekitar 20-30%. Yang lain masih menunggu. Tapi vaksinasi ini adalah salah satu syarat untuk masuk ke stadion. Betul. Nah, jadi kalau dia tidak punya Sertifikat sertifikat vaksinasi, dia nggak boleh nonton. Tapi protokol kesehatan, bahkan di Denmark pun penonton tidak wajib memakai masker. Iya. Ya, sudah ada semacam pemerintah sudah berani melakukan itu. Pemerintah Denmark maksud saya. Iya, betul. Dan ini mungkin bisa menjadi kita berkaca kepada mereka bagaimana penerapan prokes, tapi antisipasi terhadap COVID tetap jalan. Demikian juga Hongaria. Hongaria itu juga sebagian besar sudah tervaksinasi. Dan mereka yang masuk stadion itu yang sudah tervaksin. Dan antusiasme penonton dari Denmark, walaupun Denmark kemarin ya kembali harus menelan pil pahit, Betul. tapi antusiasme penonton, mereka berani menambah 11.000 tempat duduk untuk di stadion, sehingga ini nanti pada waktu match mereka yang terakhir melawan Rusia. Iya. Itu pasti akan lebih padat penontonnya, karena mereka hampir saja mengalahkan Belgia ya, karena ketidakberuntungan di menit-menit akhir. Betul. Itu salah satu kelebihan Belgia. Mereka punya banyak bintang dan pemain-pemain mereka hebat secara individu. Nah, itu kunci kemenangan, dan juga mentalitas Belgia lebih baik. Nah, kita melihat semuanya ya, dari beberapa pertandingan itu banyak muncul pemain-pemain baru, bintang-bintang baru. Ya. Seperti Peter Sik dari Ceko. yang saya yakin pasti nilainya akan naik, sehingga nanti di bursa transfer nih akan menjadi rebutan Klub-klub besar. ya. Pasti akan seperti itu. Kemudian ada Itali di luar dugaan. Itali stabil, Belanda juga 2 kali menang. Tapi saya melihat Belanda dan Itali ini belum bertemu lawan yang sesungguhnya. Maksudnya kalau lawan yang sepadan kayak Prancis, Jerman, Portugal, baru mereka baru ketemu lawan yang sesungguhnya. Nah, kalau di grup ini masih saya lihat levelnya masih di bawah Itali. Hanya Wales mungkin yang bisa membuat kejutan, tapi nanti nggak tahu di partai terakhir ya. Karena ini masih berjalan. Yeah. Kemudian
eh, yang justru menarik nanti di grupnya Inggris juga masih seru. Nah, ada 3 negara yang masih berpeluang ya. Untuk bisa lolos ke 16 besar. Iya, Ceko pun sebenarnya paling besar ya peluangnya. Iya. Di samping Saat Inggris, ini. ya. Tapi Skotlandia bisa mengejutkan seandainya di partai terakhir mereka bisa mengalahkan Kroasia misalnya. Iya. Dan Inggris misalnya kalah dengan Ceko, wah ini kan satu satu apa ya problem juga kalau sampai Inggris kalah. Tapi lihat nanti klasmennya apakah Inggris itu di posisi peringkat ketiga atau peringkat kedua. Kalau Inggris sampai terpental berarti sepak bola Inggris hanya bisa mensukseskan untuk pemain asing. Klub-klub pemain dari luar pemain ya. dari luar. Betul, betul. Dan yang nanti patut ditunggu adalah partai di grup F antara Portugal melawan Jerman. Ya, ini yang Jerman pasti sebagai tim spesialis turnamen dia akan mencoba untuk kembali menata. Dan sebenarnya ketika melawan Prancis, Jerman tidak jelek-jelek amat lah. Betul. Ya, dan hanya kurang peruntungan. Nah, mereka pasti akan ada semacam rotasi teknik ataupun cara main melawan Portugal tentu berbeda dengan cara main melawan Prancis misalnya. Nah, itu yang akan bisa dilihat apakah Prancis ini Portugal mau melawan Jerman ini akankah Jerman sebagai tuan rumah loh, ini tuan rumah. Betul. Sebagai tuan rumah bebannya pasti lebih besar daripada ketika dia ataupun sebagai Portugal sebagai juara bertahan. Ya. Nah, ini yang akan menarik di sini. Kalau misalnya, dan saya lihat grafik permainan Portugal juga stabil, tidak terlalu jelek amat. Bahkan mereka sudah mulai menemukan polanya permainan, walaupun dengan ada pemain-pemain baru di tengah maupun di depan. Gitu. Baik, dan memang di dalam grup atau babak penyisihan grup ini di grup F ya, yang menjadi ujian terberat adalah dari Jerman sendiri, Bung Dirham ya. Kalau bisa kita bilang untuk gelaran Euro 2020 karena melihat lawan-lawannya mungkin terkecuali Hongaria, mereka semuanya mantan-mantan juara begitu. Termasuk juga dari Jerman sendiri juara dunia 2014, kemudian juga ada dan Prancis juga juara Eropa tahun 80. Betul, tahun 80 dan 96. Betul. Iya, dan Prancis juga juara dunia 2018 serta Portugal juara bertahan Euro 2016. Nah, kali ini Bung Dirham di grup F kita akan coba ulas pertandingan atau mungkin prediksi pertandingan yang akan berlangsung malam nanti di grup F antara Portugal versus Jerman, yang mana Jerman ini posisi statusnya sebagai tuan rumah begitu Bung Dirham ya. Dan dari sejarahnya Jerman sendiri 4 kali bertemu dengan Portugal itu selalu menang, dan bahkan di babak penyisihan grup di Euro kemarin dengan kemenangan telak 4-0, di mana saat ini juga kapten masih dipegang sama Manuel Neuer. Ini juga mencatatkan clean sheet ketika bertemu dengan Portugal. Tapi kalau kita lihat kemarin ketika melawan Prancis memang tidak begitu buruk. Tetapi sekali lagi transisi permainan dari menyerang ke bertahan dari pemain Jerman bisa dibilang agak sedikit terlambat Bung Dirham ya, daripada mungkin tiki-taka yang dimainkan sama Portugal ya, di mana umpan-umpan pendek dengan cepat ini sangat kontras sekali dengan permainan Jerman. Apakah ada kemungkinan Jerman akan dengan mudah mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan begitu Bung Dirham? Kalau saya lihat justru Jerman saat ini dia dalam tekanan karena dia sebagai tuan rumah ya, mereka pasti akan punya beban, mereka harus menang justru itu yang akan membuat Portugal lebih loss ya, lebih santai ya, lebih tidak terbebani seperti Jerman. Bebannya beda. Jerman dia sebagai tuan rumah maka dia harus menang. Tetapi kita melihat bahwa efektivitas permainan Portugal ketika melawan Hongaria itu kita baru bisa melihat di menit-menit menjelang akhir ya. 5 menit sebelum berakhir. Iya, itu baru
Portugal bisa membobolkan gawang Hungaria. Mhm. Nah, di 45 menit pertama sampai dengan 60 itu dia agak kesulitan, tapi itulah Portugal. Portugal itu selalu bisa membuat satu keunggulan, dan kita bisa melihat di mana 4 tahun yang lalu, di mana begitu Perancis dengan dominannya menguasai permainan, tetapi Portugal dengan sekali serang mampu membobolkan gawang Perancis. Nah, itulah yang terjadi. Betul. Nah, akankah seperti itu? Dan kita lihat justru Portugal dibanding 4 tahun yang lalu sekarang itu lebih komplit. Betul. Ya, dan lebih muda lagi. Secara tim ya. Nah, hanya Ronaldo yang Senior, paling senior. Betul. Yang lain PP dan Ronaldo. PP itu 38 tahun kalau nggak salah usianya. Bahkan Tapi lebih senior dari Ronaldo. masih saya lihat kemarin masih energik ya, masih bisa bersaing dengan penyerang Hungaria, dan mereka bisa masih konsisten menjaga ritme pertahanan belakang Portugal. Dan ini kalau Portugal lebih berkembang, kemudian Jerman bisa menguasai permainan, saya lihat nanti Portugal akan lebih ke counter attack. Betul. Jadi dia akan Mengandalkan melihat, serangan balik ya. serangan balik dari Portugal. Yang saya lihat Ronaldo masih Spartan secara fisik ya, masih bisa berlari cepat. Nah, itu yang bisa bisa juga nanti Motivasi dari permainan membuat Portugal ya. Portugal optimis ya. Optimis artinya kalaupun ini partai berakhir dengan seri, Portugal posisinya masih tetap aman. Hanya saja nanti di partai terakhir melawan Prancis. Sementara Prancis kita lihat menghadapi lawan yang lebih ringan ya, Hungaria. Jadi tapi dia sudah lolos ujian pertama mengalahkan tuan rumah Portugal. Jerman. Nah, pasti Portugal akan mencoba melihat strategi yang diterapkan oleh Prancis, oleh Didier Deschamps saat menghadapi Jerman. Nah, ini yang akan bisa menjadi satu peluang yang bisa membuat Portugal safe. Cuman ya itu tadi Jerman dalam posisi tekanannya lebih berat. Betul. Ada kemungkinan Jerman masih ada kesempatan untuk meraih paling tidak minimal posisi 3 terbaik, begitu Bung Dirham? Iya, nanti kita lihat perkembangannya ya. Kalau misalnya ini partai seri, kemudian di partai terakhir Jerman bisa mengalahkan Hungaria, ya kita lihat kondisinya dengan Portugal dan Perancis yang kemudian kemungkinan bisa lolos, tetapi bergantung juga dengan grup yang lain. Apakah selisih golnya, karena saya lihat Jerman masih belum mendapatkan belum bisa gol ya, secara gol. Kalau ini dengan Portugal bisa menang besar, ya tentu peluang itu akan semakin besar terbuka. Betul, baik. Makin menarik sekali untuk perbincangan sore kali ini Bung Dirham untuk gelaran Euro 2020, dan kita nanti akan sambung kembali kebersamaan kita di Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020. Kita masih tunggu untuk bisa bergabung bersama dengan kawan-kawan yang lainnya. Silakan bisa dimanfaatkan untuk 424474 atau SMS dan WA di 0855 4200912. Kembali lagi di program Siul untuk sore hari ini kawan, dan kita sudah tersambung dengan salah satu pengamat sepak bola juga dari Pekalongan, ada Pak Muji. Selamat sore Pak Muji. Selamat sore. Iya, masih sibuk beraktivitas sore hari ini Pak Muji? Ya, masih santai nih. Masih santai menikmati akhir pekan. Iya. Baik, masih juga mengikuti gelaran Euro 2020 untuk tahun ini Pak Muji? Iya, pasti ngikuti dong ini. Baik. Nah, untuk sejauh pertandingan di babak penyisihan grup, mungkin saya ingin tahu dulu komentar dari Pak Muji sendiri. Apakah sesuai dengan prediksi awal dari Pak Muji? Apakah juga tim jagoan dari Pak Muji ini yang ada kemungkinan lolos ke babak 16 besar? Pak Muji, silakan. Ya. Jadi ini pagelaran yang penuh damai gitu ya. Sama pandemi gitu. Jadi harusnya dalam satu kota, akhirnya diselenggarakan di beberapa negara gitu. Betul. Jadi emang akhirnya nuansa turnamen itu emang agak sedikit kurang berget di dalam Euro tahun ini.
karena berada di pelaksanaan di berbagai negara. Tapi kalau terkait dengan prediksi kayak negara jagoan saya ini, kayak Belanda ini memang sudah lolos 6 besar ini. Iya, betul. Tinggal proses yang lain. Tapi kelihatannya tim unggulan ini melenggang cukup bisa langsung melenggang lah dengan kondisi saat ini. Betul. Baik. Klub-klub yang mediocre atau negara-negara yang posisinya underdog atau lain sebagainya kelihatannya ya menjadi penghibur sementara di Euro ini. Hanya sekedar pemanis begitu Pak Muji ya. Betul gitu ya. Nah, untuk harapannya Belanda kira-kira apakah hanya lolos di babak 16 besar saja atau mungkin keinginan Pak Muji pengen dong sekali-kali Belanda bisa sampai ke final begitu Pak Muji? Kalau Belanda sebenarnya final sudah sering gitu ya. Juara sudah pernah sekali di 88 tahun Euro 88. Iya. Kan? Tapi satu sisi memang walaupun punya talenta luar biasa, tahun ini punya problem Belanda di pertahanan gitu. Masih belum begitu kuat ya? Iya, belum kuat, artinya belum stabil proses dalam skema permainan mereka. Ya mungkin si permasalahan kalau lini tengah, lini depan memang bisa katakan merata dan bisa bersaing lah gitu. Tapi kalau ini belakang, ya saya malah menyoroti malah posisi kiper nih. Kipernya ini beberapa kali Euro itu memang menjadi titik sentral permasalahan di Belanda juga. Ya sampai sekarang masih belum bisa teratasi seperti itu, ya, Pak Muji. Iya betul, itu kipernya kan masih kiper yang sebelumnya ini, kayak Amsterdam itu. Betul. Baik. Nah, untuk pertandingan nanti malam antara Hongaria versus Prancis dan kemudian Portugal versus Jerman untuk grup F. Kira-kira tebakan Pak Muji skornya berapa? Nah, ini Hongaria Prancis ini. Hongaria ini negara lama tidak berkesempatan, baru kembali lagi ke kancah internasional. Tapi masih posisi yang sama walaupun posisi masing-masing negara peserta Euro ini saya katakan punya kemampuan yang baik. Tapi kalau untuk Hungaria Prancis masih Prancis ini. Berapa skor kira-kira? Prancis ini bisa paling enggak 3-0 ini. 3-0 untuk Prancis ya. Kalaupun Hungaria paling ya antara 3-0 sama 3-1 kalau bisa lihat. Ada perlawanan. Iya, perlawanan. Untuk Portugal Jermannya, Pak Muji? Nah, ini partai yang luar biasa ini, Portugal Jerman ini. Bisa dibilang final lebih dini ya? Iya. Tapi kalau Jerman ini masih mencari pola ini. Gitu. Ini kan praktis muka baru, banyak pemain muka baru. Betul. Nah, kalau Portugal kan saya katakan kalaupun ada wajah baru, tapi itu kan tidak terlalu banyak gitu. Masih bisa berimbang dengan senior ya? Iya, senior, karena kan ini kan sang juara Portugal ini kan juara yang tahun kemarin, yang tahun pelaksanaan Euro sebelumnya. 2016. Iya, kalaupun antara Portugal Jerman, kelihatannya ini Portugal lebih unggul daripada Jerman. Kalaupun unggul ini seleksinya sih tidak terlalu banyak, tipis ya. Unggul ya 1-0 kalau tidak 2-1 gitu. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Muji sudah bergabung sore hari ini. Selamat menikmati hari pekan. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Baik, itu tadi kawan ya dari Pak Muji, salah satu pengamat sepak bola di Kota Pekalongan dan sudah bergabung sore hari ini. Dan Bung Dirham, kembali lagi kita bahas untuk gelaran Euro 2020, tetapi sebelumnya sudah ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp, ada Pak Sudibyo di Ambo Kembang. Siul sepak bola di RKB dari Pak Sudibyo di Ambo Kembang Gedung Uni. Selamat sore Mas Ozi dan Bung Dirham. Iya, selamat sore. Aku ingin tanya, sejak tahun berapa sepak bola Euro itu digelar? Dan untuk Piala Euro tahun 2020 ini masuk ke penyelenggaraan yang keberapa? Serta apakah ada wasit perempuan untuk Piala Euro kali ini? Serta juga apakah Inggris dan Ceko itu sudah pernah jadi juara di Euro atau belum sama sekali? Sekian dan terima kasih. Baik, kita jawab satu-satu Bung Dirham ya. Iya. Untuk tahun pertama Euro Euro Piala Eropa ini, Bung Dirham. Iya, kalau Piala Eropa sejak tahun 60 ya, 1960-an itu ya, mulai ya sebenarnya mereka sudah
Eropa ini sudah sudah merencanakan sudah lama ya, tapi baru 1960 baru bisa menyelenggarakan turnamen Event akbar ini ya. yang resmi ya. Nah, setelah itu 4 tahunan ya, saya sendiri baru pertama kali menyaksikan Ngikuti, Piala Eropa di televisi itu tahun 82 ketika Prancis tuan rumah Prancis ya juara mengalahkan Spanyol ya tahun 82. Salah satunya adalah Michael Platini yang sekarang jadi presiden UEFA. Itu yang pertama masih ada dalam memori saya. Nah, tentu perkembangan dalam Piala Eropa itu berbeda-beda ya. Maksudnya setiap penyelenggaraan tentu format ada yang berbeda. Aturannya juga demikian. Dulu ketika di Inggris ada yang namanya Golden Goal, di mana tahun 96 itu Jerman unggul atas Ceko. Ya, kita masih memori kita masih ingat. Dan itu dan sekarang sudah berubah lagi formatnya. Bahkan pernah juga silver goal begitu, Bung Dirham, kalau tidak salah ya. Iya, ada semacam itu juga. Dan itu pun dialami sama Ceko juga. Iya, Ceko ini luar biasa. Muncul tahun 76, itu bisa juara ya, mengalahkan Jerman. Nah, yang masih ingat itu tendangan adu penalti ya, dan sampai sekarang teknik penalti dari Anthony Panenka itu dicontoh oleh Francesco Totti, kemudian Sergio Ramos ya. Betul. Sergio Ramos ketika mengambil penalti dia menendang dengan chip sehingga kiper itu tertipu. Sehingga sampai sekarang pun diabadikan untuk nama tendangan tersebut tendangan Panenka. Iya, dan Jerman masih banyak ya termasuk yang paling Piala Eropanya meraih Piala Eropa cukup banyak ya. Nah, dan yang mengejutkan itu tahun 88 kalau nggak salah ya, di mana Denmark yang tadinya tidak lolos karena Yugoslavia di bench oleh FIFA karena perang Balkan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya, itu Denmark kemudian yang justru lolos ya, Denmark yang diloloskan padahal dalam penyisihan kalah dengan Yugoslavia. Dan Denmark di luar dugaan bisa menjadi juara mengalahkan Belanda di semifinal, kemudian di final mengalahkan Jerman. Nah, itu yang sampai sekarang seperti cerita dalam dongeng ya. Iya, betul. Yang sudah tidak terpikirkan, tiba-tiba dia tampil dan dia tidak banyak diperhatikan. Ketika di penyisihan grup mulai dia mengalahkan tim-tim unggulan, baru semifinal, kelihatan. Betul. Denmark. Bisa dibilang waktu itu Denmark sebagai underdog juga, Bung Dirham ya. Malah justru tampil sebagai jawara. Iya. Dan mungkin yang sama itu adalah pada gelaran Euro kemarin, Bung Dirham, ketika Portugal di babak penyisihan grup hanya mendapatkan 3 poin, yaitu dari 3 hasil seri, dan menjadi salah satu 3 terbaik tim, dan akhirnya malah justru lolos sampai ke puncak final dan jadi juara Eropa. Ya, mungkin hampir sama seperti itu, Bung Dirham ya. Spanyol juga demikian ya, walaupun tahun 60-an itu Spanyol adalah tim-tim kuat, tapi baru tahun 2008 Spanyol tampil mengejutkan, juara, dan sekaligus 2 tahun kemudian juara dunia. Nah, dilanjutkan lagi Piala Eropa lagi. Ya 2 kali ya Piala Eropa Spanyol. Nah, Prancis juga sebelumnya juga sudah punya tradisi juara, 84 juara. Kemudian tahun 2000 juara di Belanda. Hanya kemarin di final kalah dengan Portugal. Nah, justru Inggris yang belum pernah juara Eropa. Juara dunia dia pernah tahun 66, tapi juara Piala Eropa dia belum pernah. Ya, ini yang agak maksudnya belum pernah memecahkan telur barangkali para pemain sepak bola di Inggris ini belum
pernah memecahkan telur Di gelaran Euro. di gelaran Euro. Nah, ini memang sebenarnya kalau di posisi grup D ini Inggris masih belum tersingkir lah, masih justru Ada kayaknya kemungkinan masih ya? besar. Hanya kemarin aja dia tersandung seri dengan Skotlandia. Nanti Iya. di partai terakhir melawan Ceko dia pasti habis-habisan. Betul. Walaupun mungkin secara produktivitas gol ini berbeda. Inggris kalau di penyisian luar biasa, tetapi kalau di part gelaran sesungguhnya itu kadang mandul, Agak melempem ya? tidak bisa berkembang. Baik. Dan untuk Euro 2020 kali ini masuk ke gelaran keberapa? Tahun keberapa, Bung Dirham? Dari Pak Yang Sudibyo. ke 60 ya? 60-an ya, 60 Betul. ya. Ke 60. Kemudian lagi pertanyaannya, apakah ada wasit perempuan untuk Euro kali ini, Bung Dirham? Wasit perempuan ada dari Prancis, Stephanie siapa itu namanya, Prafat apa. Tapi belum ditampilkan. Iya, Dalam sejauh ini ya. pertandingan sejauh ini belum ditampilkan. Mungkin akan disimpan untuk partai-partai yang Saya nggak tahu berpendapat. alasannya apa. Karena mungkin bisa jadi pasti yang akan dipimpin dia adalah pertandingan selain Prancis, pasti. Betul, karena dari Prancis sendiri. Lah nanti tergantung mana yang akan laga yang mana begitu ya? laga yang mana? Apakah nanti pada Dipimpin. pertandingan krusial terakhir di mana semua dalam satu grup main bersamaan, ya Bisa jadi. bisa jadi seperti itu, atau mungkin di partai 16 besar, atau bahkan perempat final, atau bahkan sampai semifinal ya. Ya, dan Kita kita nggak tunggu tahu juga ini. apakah wasit. Tapi saya lihat secara pengalaman memang kalah ya dengan Prafat ini dengan wasit-wasit Wasit yang cowok ya. Betul. Nah, itu yang menjadi alasan. Tapi saya jarang sekali dalam partai final itu wasit wanita ditampilkan. Sangat-sangat sedikit sekali ya. Sangat sedikit sekali kesempatannya. Baik. Dan tadi juga sudah dibahas Inggris sama Ceko apakah pernah jadi juara? Kalau Inggris sama sekali belum pernah. Pernah. Ceko itu pernah sekali tahun 76 bahkan 96 itu nyaris juara ya kalau tidak kalah sudden death dengan Jerman ya. Betul. Baik. Ditambahkan lagi Pak Sudibyo sudah kembali bergabung kembali menanyakan untuk top skor pemain sementara dari Euro 2020 kali ini Bung Dirham. Ya Peter Sik dari Ceko. Ceko ya 3 gol. Pasti Peter Sik itu nangkring di posisi pertama. Tadi malam dia menciptakan 1 gol lagi. Penalti. Dan yang menarik kemarin pada partai pertama itu dia menciptakan Dari jarak jauh. dari jarak setengah lapangan. Nah, itu yang luar biasa. Betul. Sepertinya Ceko kembali memunculkan talenta-talenta penyerang yang luar biasa karena sebelumnya ada Pavel Nedved, kemudian ada Milan Baros, kemudian ada Jan Keller yang tinggi itu, dan itu setelah itu sepertinya tenggelam ya. Regenerasinya harus cukup jauh. Regenerasinya tertinggal. Ini baru Peter Sik ini naik. Nah, apakah nanti dia bisa tampil hebat menghadapi Inggris? Nah, kalau dia bisa mengalahkan Inggris, wah itu luar biasa Ceko. Bisa Pasti diburu beberapa nilainya klub. akan semakin tinggi. Betul. Dan saat ini masih bertahan di Bayer Leverkusen kalau tidak salah Bung Dirham ya. Dan di bawah itu masih ada Lukaku sama Cristiano Ronaldo dengan perolehan 2 gol. Tapi ada kemungkinan juga Bung Dirham untuk Peter Sik ini akan disalib sama Ronaldo ataupun juga Lukaku begitu Bung. Mengingat untuk malam nanti Portugal melawan Jerman. Karena pertandingan Portugal melawan Prancis ini ketat ya. Akankah Ronaldo bisa ada kemungkinan masih ada peluang. Lukaku justru lebih terbuka ya karena dia hanya akan menghadapi satu partai lagi dan jelas dia akan tampil di putaran selanjutnya. Nah, apakah di putaran selanjutnya itu Lukaku juga akan menciptakan gol? Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi potensi 2 orang ini bisa menyalip Peter Sik kemungkinan besar masih bisa. Bahkan ada yang di bawahnya mungkin bisa naik. Ya. Baik. Dan kalau kita kembali ke masing-masing grup, beberapa timnas sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, termasuk Italia, Belgia, Belanda. Hanya mungkin di grup D-nya saja yang masih belum kelihatan. Termasuk juga di grup F masih ada banyak kemungkinan Portugal, Prancis ataupun juga Jerman.
dan tidak terkecuali juga untuk Hongaria. Mungkin barangkali saja bisa menciptakan kejutan Bung Dirham ya. Tetapi yang mungkin saya ingin tanyakan adalah di grup E-nya sendiri Bung Dirham. Kita lihat untuk pertandingan pertama kemarin ketika Spanyol melawan Swedia sama sekali tidak menghasilkan gol dari kedua kesebelasan Bung Dirham. Sementara nanti dini hari nanti akan menghadapi Polandia. Adakah kemungkinan masih mandul juga Bung Dirham untuk Luis Enrique? Ya, Spanyol Enrique ini walaupun mereka makanya dia pengennya dia seperti melatih di Barcelona dengan komposisi pemain-pemain yang bertalenta di luar Real Madrid yang saya lihat pola permainan dan pola pembinaannya juga pasti berbeda dengan Barcelona. Nah, itulah keistimewaan dari Enrique. Nah, akankah konsep dari Enrique ini berhasil? Kita kemarin bisa melihat sepanjang permainan Spanyol seperti biasa menguasai, tapi tidak ada satupun peluang yang bisa menghasilkan gol, walaupun peluang itu banyak sekali. Tapi kemarin Swedia justru ada satu pemain yang kulitnya agak gelap itu berbahaya itu. Saya mengingatkan Henrik Larsson itu, sosok seperti Henrik Larsson, dia tampil bisa memanfaatkan satu kecil kesempatan atau satu kecil peluang ataupun satu dengan kondisi yang terjepit dia bisa membalikan satu dan dengan kecerdasannya dia bisa menciptakan peluang berbahayanya. Kemarin bisa digagalkan oleh pemain-pemain Spanyol. Nah, itu melihat bahwa efektivitas Spanyol masih diragukan. Dan memang kalau kita melihat perbandingannya dengan Spanyol tahun 2008 dan 2012 itu sangat berbeda. Di situ kita bisa melihat segala macam bintang di setiap lini itu ada. Nah, sekarang itu masih belum muncul pemain-pemain baru, David Elmo yang kita lihat masih bingung. Ada pemain-pemain lain yang mungkin baru pertama memperkuat timnasnya di arena yang besar, itu masih butuh penyesuaian. Tapi saya lihat Spanyol dengan ini saya lihat nanti 2 tahun lagi tim ini baru akan kelihatan. Karena kalau saya lihat sekarang ini terlalu dini. Masih penjajakan mungkin ya. Enrique ini masih baru membangun tim. Berbeda dengan Didier Deschamps. Dia sudah menemukan pola dan dengan komposisi pemain-pemain yang baru pun dia polanya masih kuat dan Prancis masih terlihat sangat kuat. Nah, ini perbedaan antara Prancis dan Spanyol. Nah, menghadapi Polandia itu sebagai tuan rumah pasti tekanannya lebih besar. Tekanan untuk harus menang. Karena ini menciptakan gol aja belum pernah. Maka dia harus bisa keluar dari tekanan ini. Dengan keluar dari tekanan adalah bagaimana dia mengalahkan Polandia. Walaupun Polandia sendiri kurang beruntung di partai pertama. Nah, saya lihat Slovakia ini tim yang medeni juga, yang bisa menjadi kuda hitam di grup ini, yang bisa membalikan ramalan-ramalan. Bisa saja mereka mengalahkan Swedia dan membuat Spanyol kesulitan. Nah, ini saya lihat mungkin Spanyol akan lebih enjoy melawan Polandia, ataupun dia tekanannya tidak seberat langsung Slovakia. Nanti kita bisa lihat. Di akhir laga, di akhir pertandingan. Dan kita lihat lagi dari skuad-skuad timnas yang dibawa oleh Luis Enrique, Bung Dirham. Mungkin yang menjadi aneh sampai dengan saat ini, pertanyaan saya kenapa bukan David De Gea yang menjaga gawang dari timnas Spanyol, tetapi malah justru Unai Simon. Secara kalau David De Gea lebih berpengalaman daripada Simon. Ada beberapa faktor yang tidak disukai oleh Enrique karena De Gea ini acap kali blunder dan itu juga kemarin di klubnya juga tidak terlalu mantap di posisinya, sehingga ini mungkin De Gea
tidak menjadi pilihan utama karena memang sepeninggal Iker Casillas ini sepertinya Spanyol kesulitan menemukan kiper lagi yang sekelas itu ya, Casillas. sekelas Casillas atau Arconada dulu. Nah itu yang menjadi PR dari Enrique. Nah belum mantep ini. Kemarin saya lihat wah masih beda sekali dengan Casillas. Casillas itu dia sangat berwibawa sekali di depan gawang dan siapapun yang berhadapan langsung dengan dia satu lawan satu itu dia pasti minder ya, agak sulit itu untuk menaklukkan Casillas. Baik. Yang terakhir Bung Dirham, mungkin sebelum kita closing di sore hari ini, ada yang ingin ditambahkan lagi untuk gelaran Euro 2020 ini mendekati babak 16 besar. Silakan Bung Dirham. Ya, saya masih berharap Euro ini menjadi magnet lagi ya, hiburan kita di tengah-tengah pandemi. Karena Euro, Piala Eropa selalu sepak bola selalu membangkitkan gairah. Bahkan dulu saya membaca berita-berita luar negeri dulu, kalau di daerah konflik seperti Lebanon itu dulu kalau ada pertandingan sepak bola, timing jamnya pertandingan sepak bola ataupun di jalur Gaza misalnya, itu tensi konfliknya menurun. Dihentikan. Nah itu yang saya berharap Piala Eropa itu bisa menyedot seperti itu, sehingga menurunkan tensi-tensi kita menghadapi COVID dan akan menambah semangat spirit baru, terutama dalam dunia sepak bola. Nah kemarin juga terjadi ada insiden-insiden seperti Ronaldo tiba-tiba menggeser Coca-Cola, kemudian Pogba, dan sekarang diikuti oleh pemain-pemain lain. Artinya ada solidaritas juga dari pemain-pemain. Memang kalau dilihat sebagai olahragawan, minuman bersoda itu dilarang. Memang tidak diperbolehkan karena itu bisa merusak fisik. Ya. Nah, tapi dia adalah sponsor utama yang tentu kemarin UEFA sudah memberikan teguran kepada masing-masing federasi untuk pemain-pemain yang seperti itu. Jadi susah juga gitu. Tapi sebagai olahragawan menghindari itu sah-sah saja. Nah, dan kita berharap selalu ada pelajaran baru, dari inspirasi baru dari gelaran Piala Eropa yang bisa bermanfaat untuk perkembangan sepak bola di Indonesia, juga di Pekalongan. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Dirham untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk edisi minggu depan. Dan berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di program Siul, prediksi dan ulasan Euro 2020. Dan kembali saya ingatkan ya, untuk pertandingan malam nanti antara Hongaria versus Prancis bisa Anda ikuti jam 8, dilanjutkan dengan Portugal versus Jerman pada jam 11, sama dari grup F juga. Dan yang terakhir dini hari nanti jam 2 ada Spanyol versus Polandia dari grup A. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya untuk program Siul, prediksi dan ulasan Euro 2020. Selamat sore dan salam olahraga.